Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Reski Permatasari dengan NIM 60300121077 dari kelas Biologi B. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lipid, yaitu salah satu materi dari mata kuliah biokimia. Nah, sebelum itu ada beberapa pokok pembahasan. Jadi yang pertama itu ada pengertian lipid, yang kedua ada sifat-sifat lipid, yang ketiga itu ada struktur lipid, yang keempat itu ada jenis-jenis lipid, yang kelima itu perbedaan lipid jenuh dan tidak jenuh, keenam itu ada contoh lipid jenuh dan tidak jenuh pada makanan, serta yang terakhir adalah bagaimana pengaruh lipid jenuh dan tidak jenuh pada manusia. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu lipid. Nah, jadi lipid adalah sekelompok senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, lemak netral dan trigliserida, fosfolipid, serta sterol. Nah, lipid memiliki arti lain sebagai kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil dan gugus ester yang tidak dapat larut dalam air, tapi larut dalam larutan nonpolar seperti ether, aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan lain sebagainya. Lipid akan larut dalam pelarut organik seperti aseton, alkohol, kloroform, ether, dan benzena. Lipid dikelompokkan berdasarkan struktur dan karakteristik nonpolarnya menjadi lemak, lilin, fosfolipid, sphingolipid, glikolipid, eikosanoat, steroid, lipoprotein, dan vitamin yang larut di dalam lemak. Nah, kemudian ada beberapa sifat-sifat dari lipid. Jadi, sifat dimiliki dari lipid itu antara lain, yang pertama itu hidrolisis dari lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Yang kedua itu, lipid tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik. Contohnya, seperti benzena, ether, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Kemudian, lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Beberapa jenis lipid juga ternyata memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. Kemudian, lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbon dan protein. Nah, jadi lipid ini berperan sangat penting, di mana fungsi lipid itu yang pertama sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentuk sel, sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, dan menjaga suhu tubuh. Kemudian ada struktur lipid. Nah, penyusun utama lipid adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Rumus trigliserida adalah CH2COR, CH2COR, dan CH2COR. Asam lemak penyusun lipida ada dua macam, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh, molekulnya mempunyai ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada struktur dari kolesterol yang termasuk lipid, kemudian asam lemak bebas, kemudian ada trigliserida seperti ini, dan fosfolipida. Nah, kemudian kita akan mengetahui apa saja sebenarnya jenis-jenis lipid. Jadi, senyawa yang termasuk lipid ini terbagi dalam beberapa golongan. Secara umum, ternyata terbagi menjadi 3 golongan besar, yaitu lipid sederhana, di mana ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya lemak atau gliserida dan lilin. Kemudian lipid gabungan. Nah, lipid gabungan ini yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan seperti fosfolipid dan cerebrosida. Kemudian ada derivat lipid atau turunan dari lipid itu sendiri, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis atau perpecahan lipid, yaitu contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Nah, di samping itu, berdasarkan sifat kimianya, lipid dibagi dalam dua golongan besar, yaitu lipid yang disabunkan, yakni dapat dihidrolisis dengan basa, contohnya lemak. Nah,
dan lipid yang tidak dapat disabunkan, contohnya adalah steroid. Nah, kemudian ada perbedaan lipid jenuh dan tidak jenuh. Jadi, menurut ada atau tidaknya ikatan rangkap. Jadi, sebagai salah satu indikator ada ikatan rangkap, sehingga kita bisa membedakan mana lipid jenuh dan tidak jenuh. Yang terkandung dalam asam lemak, maka asam lemak dapat digolongkan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh atau tidak mengandung ikatan rangkap. Nah, yaitu asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal atau jenuh. Contohnya itu seperti asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Nah, contohnya seperti struktur di samping, dia itu tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, sumber utama asam lemak ini adalah minyak kelapa, di mana mengandung 50% asam laurat serta minyak biji sawit atau palm kernel oil. Sifat kimia asam ini larut dalam pelarut polar. Contohnya, misalnya air atau H2O juga larut dalam bentuk lemak karena gugus hidrokarbon atau metil di satu ujung dan gugus karboksil di ujung lainnya. Kemudian kita bahas tentang asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tak jenuh dengan ikatan rangkap banyak merupakan asam lemak yang mengandung lebih dari satu ikatan rangkap. Contohnya seperti gambar di samping, ini terdapat ikatan rangkap pada atom karbonnya. Nah, kemudian asam lemak ini akan kehilangan paling sedikit 4 atom H, contohnya asam lemak linoleat, di mana sifat kimia dari asam linoleat adalah tidak larut dalam air. Nah, kemudian kita mengetahui beberapa contoh lipid jenuh dan tidak jenuh pada makanan. Kita lihat pada gambar di samping itu terdapat minyak, daging, keju, minyak ikan, atau di sini minyak salmon, kemudian ada susu, dan kemudian ada mentega. Nah, menurut American Diabetes Association telah menetapkan batas ambang konsumsi lemak jenuh adalah sebesar 7% dari total kalori harian, di mana seperti minyak terhidrogenasi yang berasal dari minyak kelapa dan minyak sawit merupakan sumber makanan yang mengandung banyak lemak jenuh. Nah, contohnya tadi seperti mentega, keju, daging sapi, susu, dan minyak ikan itu ternyata memiliki kandungan lipid yang jenuh. Nah, kemudian ada lemak tak jenuh. Ya, jadi lemak tak jenuh atau sering biasa disebut dengan lemak baik. Nah, sebagian orang biasa menyebutnya lemak baik. Nah, jenis lemak yang baik untuk kesehatan tubuh. Lemak tak jenuh dibagi menjadi dua, yaitu lemak tunggal dan lemak ganda. Makanan yang mengandung lemak tak jenuh tunggal seperti minyak zaitun dan kacang almond, seperti gambar di samping ini. Nah, sedangkan lemak tak jenuh tunggal biasanya terdapat makanan yang banyak mengandung omega 3 dan omega 6, seperti kacang kedelai dan ikan salmon. Nah, contoh lipid tak jenuh pada makanan itu biasanya terdapat pada minyak zaitun, pada alpukat, ikan salmon, biji-bijian, serta terdapat juga pada kacang kenari. Nah, kemudian bagaimana sih pengaruh lipid jenuh dan tidak jenuh pada manusia? Nah, jadi asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbon. Yang telah tadi dijelaskan bahwa asam lemak jenuh itu tidak memiliki ikatan rangkap. Ini berarti asam lemak jenuh tidak peka terhadap oksidasi dan pembentukan radikal bebas, seperti halnya asam lemak tidak jenuh. Efek dominan atau efek besar eh, yang ditimbulkan dari asam lemak jenuh adalah peningkatan kadar kolesterol total. Secara umum, makanan yang berasal dari hewani, contohnya seperti daging berlemak, keju, mentega, krim susu, selain mengandung asam lemak jenuh juga mengandung kolesterol. Jadi makanan-makanan yang berasal dari hewan ini ternyata mengandung kolesterol. Itu ketika kita mengkonsumsi secara berlebihan, itu dapat meningkatkan kandungan kolesterolnya. Kemudian di sini ada konsumsi tinggi lemak jenuh mengakibatkan hati memproduksi kolesterol LDL dalam jumlah yang besar yang berhubungan dengan kejadian penyakit jantung dan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah sehingga dapat menyebabkan trombosit. Nah, ini pada gambar di samping ini yaitu penumpukan kadar kolesterol dalam darah
Nah, namun hal tersebut tergantung pada jenis bahan makanannya dan tidak semua bahan makanan dari asam lemak jenuh ini mengandung kolesterol yang tinggi. Nah, minyak kelapa dan kelapa sawit banyak mengandung asam lemak jenuh, yaitu palmitat, di mana tetapi jenis minyak ini tidak menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Nah, kemudian kita membahas mengenai asam lemak tak jenuh tunggal. Nah, secara umum, lemak tak jenuh tunggal berpengaruh menguntungkan kadar kolesterol dalam darah, terutama bila digunakan sebagai pengganti asam lemak jenuh. Asam lemak tak jenuh tunggal lebih efektif menurunkan kadar kolesterol dalam darah, di mana hal ini asam lemak tak jenuh itu dapat menurunkan kolesterol darah, yaitu asam lemak arachidonat, linoleat, dan linolenat. Nah, antara lain berperan penting dalam transport dan metabolisme lemak, seperti fungsi imun, mempertahankan fungsi dan integritas membran sel. Asam lemak omega 3 dapat membersihkan plasma dari lipoprotein kilomikron dan memungkinkan juga dari FLDL atau very low density lipoprotein serta menurunkan produksi trigliserida dan apolipoprotein P-beta di dalam hati. Selain berperan dalam pencegahan penyakit jantung koroner seperti gambar di samping dan artritis, asam lemak omega 3 dianggap penting untuk memfungsikan otak dan retina secara baik. Nah, dari pembahasan ini kita ketahui bahwa uh, ketika kita mengkonsumsi asam lemak tak jenuh, itu lebih baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rizky Mutasari mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.